Halo sahabat semua, semoga selalu sehat dan bahagia. Kembali lagi bersama channel ini, khususnya untuk perjalanan dari Berau menuju ke Samarinda. Dan ini adalah bagian kedua dari Labanan menuju ke wilayah Kelai. Nah, dari Simpang 4 Lebanan ini teman-teman, Simpang 4 Labanan ya, saya kadang keliru Lebanon ya. Kita belok ke kiri dan ada ranjau di sini teman-teman, ranjau dalam tanda kutip ya. Itu ada tulisannya hati-hati masuk kawasan militer. Jadi ini adalah kawasan Armet ya, Batalion Artileri Medan, Yon Armet Buritkang. Nah, di sini teman-teman pastikan tidak melaju di atas 40 km per jam. Nah, ini betul-betul diingatkan ya, jangan sampai teman-teman kalau lewat sini tidak boleh lebih dari 20 km per jam ya. Sorry, saya kok lupa 20 atau 40 tadi ya pelangnya ya. Oh iya, jadi pelangnya tadi sudah mengumumkan dilarang melaju di kawasan ini lebih dari 25 km per jam. Jadi maksimal 25 km per jam. Ini di depan Batalion Armet ya teman-teman. Harus pelan-pelan, bisa dilihat ya, tadi ada kendaraan juga pelan. Emangnya kenapa Pak kalau laju lewat sini? Coba aja silahkan ya. Biasanya bagi kendaraan yang laju di kawasan ini akan di stop oleh petugas jaga. Dan hukumannya itu, ini pernah terjadi pada kakak saya ya. Kakak saya pernah melaju di sini lebih dari 25 km per jam, disuruh hitung pagar. Teman-teman bisa lihat ya, sebelah kanan ada pagar yang hijau tuh, ada pagar-pagar tuh. Nah, itu disuruh menghitung dari ujung ke ujung ya. Dan konon katanya sudah benar-benar ngitung tetap kayak salah juga gitu ya. Disuruh ngulang 2 kali sampai 3 kali gitu ya. Karena ya namanya bilang salah, ulang lagi ya, mau apa coba ya. Yang nyuruh pakai senjata pula ya kan. Walaupun nggak mungkin ditembak ya, tapi secara psikologis kan tetap akan berpengaruh gitu. Jadi kalau di sini ingat, bagi teman-teman yang baru pertama kali melintasi ruas jalan Samarinda Berau atau Berau Samarinda, untuk tidak melaju di kawasan ini lebih dari 25 km per jam. Nanti ada tanda batasnya. Jadi kalau ketemu ada papan lagi, papan penunjuk arah lagi, nah di situ baru kita boleh melaju lagi secara normal. Yang boleh laju di sini ya tentu kendaraan-kendaraan darurat ya, seperti ambulans ya, mobil pemadam, itu tetap boleh laju karena memang dalam kondisi darurat. Tapi kalau kendaraan biasa ya mohon maaf ya, harus pelan-pelan. Emang hukumannya masih ada sampai sekarang. Nah, ini saya yang kurang tahu ya teman-teman. Saya kurang tahu apakah hukumannya sampai sekarang masih berlaku atau tidak. Nah, supaya tahu ya silahkan deh dicoba dulu. Kalau nggak dihukum berarti clear sudah ya, udah nggak ada lagi. Masalahnya nggak ada yang berani nyoba ya. Siapa yang mau jadi korban coba ya. Jadi ini masih kawasan Armet. Di sini justru adalah kawasan perumahan mereka ya. Ini perumahan Batalion Armet. Dan ini mereka tinggal di sini. Nanti setelah lewat dari perumahan ini dan ada pita penggaduh, termasuk ada papan pengumuman, baru kita bisa melaju lagi secara normal lagi di kawasan ini. Ya teman-teman, jalan Berau Samarinda ini, terutama di kawasan Labanan ini bisa dilihat ya, sudah mulai juga perlu peningkatan lagi. Karena sudah ada lubang-lubang ya, sudah mulai ada yang berlubang-lubang. Tapi memang yang agak unik ya, ruas jalan dari Berau Samarinda ini, khususnya yang di sebelah kanan, itu jalanannya cepat rusak. Sementara sebelah kiri itu lebih aman. Kenapa? Karena di jalanan ini dari mulai Kelai sampai menuju Labanan ini teman-teman, itu banyak dilalui oleh truk CPO, truk pengangkut minyak kelapa sawit. Nah, dari Kelai menuju Labanan ini yang melintasi jalan sebelah kanan itu penuh muatannya ya, masih penuh muatan CPO-nya sehingga berat. Begitu juga kendaraan-kendaraan truk dari Samarinda tentu dalam kondisi bermuatan penuh. Sementara kalau sebelah kiri ini dari Labanan menuju ke Kelai udah kosong.
Begitu juga truk-truk dari Berau yang menuju ke Samarinda biasanya sudah dalam kondisi tidak bermuatan penuh lagi. Nah, alhamdulillah teman-teman ya, kita sudah melintasi kawasan yang tidak boleh ngebut tadi dan kita kembali ke kecepatan normal. Walaupun kecepatan normal ya tetap ya, kita tetap harus berhati-hati supaya tidak sampai ngebut terlalu berlebihan. Karena salah satu kendala atau salah satu godaan kalau melaju di kawasan ini adalah karena sepi, tidak banyak kendaraan, aspalnya mulus, nah akhirnya remnya lupa diinjek ya. Kita bablas pokoknya, hajar bos gitu ya. Ini kawasan masih di sekitaran Labanan ya teman-teman, dan ini akan mengarah ke wilayah Kecamatan Kelai. Di sini ada tadi sebelah kanan ya, di tengah-tengah jalan itu ada kotak amal, kotak sumbangan. Hati-hati, beberapa kali kejadian hampir tertabrak ya, karena memang di tengah jalan apalagi kalau malam ya, dengan penerangan seadanya kadang-kadang ya hampir tertabrak ya. Ya mau gimana lagi ya, namanya meminta sumbangan gitu ya. Padahal secara teori dalam undang-undang lalu lintas jalan, di tengah jalan itu tidak boleh ada hal-hal yang seperti itu. Ini undang-undangnya ya, teorinya. Saya hanya menyampaikan ketentuannya. Makanya ketika ada orang yang di tengah jalan, apalagi pakai jaring ya, meminta sumbangan masjid, itu sebetulnya secara aturan ya memang tidak dibenarkan, karena sangat membahayakan ya teman-teman. Tapi di Kalimantan ini sudah sepertinya banyak hal yang terjadi gitu ya. Banyak yang seperti itu maksudnya, banyak yang di tengah jalan meminta sumbangan jalan seperti itu. Bukan sumbangan jalan, maksudnya sumbangan untuk masjid ya. Cuaca di kawasan ini ketika saya melintasi ruas jalan dari Labanan menuju ke Kelai ini dalam kondisi setelah hujan. Makanya jalanannya agak sedikit basah-basah teman-teman. Dan ini merupakan ruas jalan nasional. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, salah satu tanda ruas jalan nasional adalah ada garis kuning di tengah ini. Dan kalau garis kuningnya lurus seperti ini, berarti hati-hati, kita tidak boleh mendahului sebetulnya ya, tidak boleh mendahului tidak boleh menyalip maksudnya, tidak boleh menyalip karena di sini garisnya adalah garis lurus berwarna kuning. Di ruas jalan ini sebetulnya juga sudah mulai ada peningkatan teman-teman, karena di 2 tahun sebelumnya ya, kita bicara 2 tahun sebelumnya ketika saya melintasi ruas jalan ini, itu banyak sekali kerusakan ya, banyak sekali jalannya pecah-pecah. Jadi nggak bisa laju seperti sekarang. Kalau seperti sekarang ini kan enak nih, jalanan lancar gitu ya, nyaman gitu ya. Kalau sebelumnya nggak kayak gini, sebelumnya itu kadang-kadang udah lagi jalan mulus gini tiba-tiba ada lubang, lagi seru-seru gini tiba-tiba ada lubang. Nah itu sangat membahayakan teman-teman, berbahaya sekali. Nah kalau ini kayaknya ini udah mulai mulus banget ya. Jadi sekali lagi, nanti yang mengalami kerusakan itu dari Kelai menuju ke Letak. Kalau dari Labanan sini menuju ke Kelai insya Allah masih aman, terkendali ya. Kita masih bisa melaju di kecepatan 60 sampai 80 km per jam. Itu masih sanggup, masih bisa. Dan di sini adalah kawasan yang ya setidaknya masih hijau ya, masih bisa dilihat ada banyak tanaman hijau sebagai upaya relaksasi mata kita istirahat ya. Katanya kalau ngeliat yang hijau-hijau begini mata bisa istirahat, mata bisa santai teman-teman. Perjalanan dari Berau ke Samarinda, sebagai informasi, jarak Berau Samarinda itu rata-rata adalah 500 km. Dan ini untuk ruas jalan ini waktu tempuhnya itu rata-rata itu sekarang ini 14 jam, 15 16 jam ya. Kalau bisa agak sedikit laju itu bisa 13 jam. Nah ini tergantung sopirnya lagi ya. Kalau pengemudinya sering istirahat,
berarti waktu tempuhnya makin lama lagi. Tapi kalau cepat tancap gas biasanya juga lebih cepat ya, biasanya begitu. Kalau di ruas jalan dari mulai Labanan ke Kelai ini, obstacle-nya atau hambatannya biasanya itu di truk-truk pengangkut minyak kelapa sawit ya. Beda kalau dari teman-teman lihat di video sebelumnya untuk Bontang Sangatta ya, itu banyak sekali kendaraan-kendaraan alat berat ya. Tapi kalau di sini rata-rata truk ekspedisi, truk-truk CPO ya. Kalau di termasuk truk sawit, buah sawit ya, ada truk yang mengangkut buah sawit, bukan truk CPO-nya. Kalau CPO kan yang sudah diolah ya, sudah menjadi cairan sehingga dia mobil tangki. Kadang ada juga truk-truk yang mengangkut buah sawit ya, TBS ya, tandan buah segarnya. Itu menggunakan truk-truk yang juga melintasi ruas jalan ini. Nah, kalau truk-truk tersebut kemudian muatannya melebihi kapasitas kemampuan jalan, yaitu dia yang kadang-kadang membuat ruas jalan nasional ini mudah sekali atau lebih cepat mengalami kerusakan ya. Apalagi nih aspal begini ya, aspal ini kalau sudah kena air ditambah dengan mobil yang berkapasitas di atas kemampuan, maka aspal ini mudah sekali mengalami kerusakan teman-teman. Jadi sejauh ini bisa lihat ya teman-teman, jalanannya mulus ya, mulus banget ya. Ya walaupun tidak semulus pipinya artis Korea ya. Tapi setidaknya lumayan ya. Dan lihat ini ya, sebelah kanan barusan ada konvoi truk kelapa sawit ya, truk minyak kelapa sawit ya. Mobil CPO yang umumnya berwarna hijau ya, hijau stabilo. Dan tadi juga kita melintasi ada kendaraan biasanya travel ya, dari Samarinda menuju Berau, yang di atasnya itu penuh dengan barang ya. Di kap mobilnya di atasnya pun dipenuhi dengan barang untuk membantu barang-barang milik penumpang yang tidak masuk di bawahnya. Nah, lagi-lagi nih sebelah kanan teman-teman ada truk kelapa sawit dan juga ada ya mobil-mobil atau truk kargo ya yang mengangkut barang-barang produksi. Di sini aspalnya sudah cukup lama, bisa dilihat karena garis kuningnya sudah mulai pudar. Ini artinya aspalnya sudah lama ya teman-teman. Dibanding yang tadi itu aspalnya masih baru, garisnya masih baru, kuningnya masih tegas. Nah, ini udah mulai agak-agak pudar-pudar, kadang hilang nih garisnya ya. Hilang entah kemana. Di sini gunungnya juga kadang-kadang kalau perbukitan di sini juga kadang-kadang kalau lagi hujan deras mudah sekali mengalami longsor ya. Jadi bagi para pengendara mobil ruas Berau Samarinda atau sebaliknya Samarinda Berau yang kebetulan melintasi ruas jalan ini dalam kondisi hujan, sebaiknya berhati-hati. Dan tikungan-tikungan seperti ini usahakan untuk waspada, terutama kalau malam hari bisa menggunakan tanda lampu ya, lampu jauh. Kalau dalam kondisi pagi begini seperti saya, usahakan di setiap kali tikungan boleh membunyikan klakson ya. Kalau kita agak-agak jarak pandang terganggu, boleh dengan klakson untuk memberikan peringatan kendaraan dari arah sebaliknya untuk mengetahui bahwa kita ada mobil ya. Tapi kalau sudah lihai, sudah ahli ya mungkin refleksnya jauh lebih bagus ya, refleksnya jauh lebih nyaman. Sejauh ini seperti yang teman-teman lihat ya, jalanannya mulus ya, sangat-sangat mulus. Sedikit nostalgia ya, ini lagi-lagi karena memang di ruas jalan ini sebetulnya ruas jalan nostalgia. Ini sebetulnya dulu juga merupakan kawasan jalan HPH ya, hak pengusahaan hutan. Jadi truk-truk pengangkut kayu logging itu juga lewat sini. Dan itu kondisinya dulu itu kondisinya jalan tanah ya, kondisi jalan tanah sebelum diaspal gini jalan tanah. Dulu ketika masih tahun 90-an ketika saya melintas ruas jalan ini masih dalam kondisi jalan tanah, dan yang paling banyak lewat bukan truk CPO ya, yang paling banyak lewat adalah truk pengangkut kayu log ya, batang-batang kayu, balok-balok kayu dari hutan yang ditebangi ya. Jadi dulu banyak perusahaan HPH
hak pengusahaan hutan ya, yang kemudian kayu itu diolah untuk menjadi kayu lapis, jadi kayu papan ya, jadi plywood itu juga begitu. Jadi hutan-hutan ini dimanfaatkan. Hutan habis tumbuhlah kelapa sawit ya. Jadi hutan habis kemudian dibabat, kembali ditanami kelapa sawit. Jadi memang luar biasa Kalimantan ini ya. Hutannya ndak ada, ganti kelapa sawit ya. Kelapa sawitnya ndak ada, kalau di bawahnya ada hutan ya. Maksudnya di bawahnya ada batu bara, ya digali lagi ada batu baranya lagi ya. Pokoknya sebagian kekayaan bumi ini adanya di Kalimantan, termasuk salah satunya di Berau ini teman-teman. Seperti di awal video kita, bagian pertama dari Teluk Bayur ya, itu banyak sekali yang dikupas ya untuk diambil batu baranya. Dan alhamdulillah di kawasan ini sudah mulai dicor lagi ya. Tadi sebagian ada dicor karena memang sebelumnya mengalami kerusakan yang luar biasa parah ya. Jalanannya pecah-pecah gitu. Saya pernah lewat sini ketika jalannya rusak ya, memang harus membutuhkan kesabaran ekstra teman-teman. Kalau nggak ekstra bisa ngomel-ngomel kita ya. Dan kalau jalan gini ya nggak boleh ngomel-ngomel, untuk apa ya memang yang ngomel ya. Kita ngomel juga jalanannya nggak langsung bagus ya. Kecuali begitu kita ngomel terus bim salah bim jalannya mulus, nah itu boleh kita ngomel ya. Kalau kita ngomel terus jalanannya nggak bagus juga ya untuk apa? Buang-buang energi ya. Kata gubernur kita sebelumnya Pak Isran tuh ngabisin baterai aja. Dan kita bisa lihat ya, sebelah baru saja kita selip ya mobil city car warna kuning ya, model Ayla Agia gitu ya. Itu melintasi ruas jalan ini, membuktikan bahwa mobil kecil pun aman teman-teman kalau mau melintasi Samarinda Berau. Bahkan di tahun sebelum-sebelumnya waktu Covid pun saya pernah lewat jalan ini ya, itu menggunakan mobil Ayla. Walaupun pas sampai Samarinda bumper mobil saya mau harus dibawa ke bengkel. Kenapa? Karena gasruk ya, saking pendeknya, sementara jalanan mengalami kerusakan ya. Ada biaya perbaikan lah ya, ke bengkel 300.000 ya, baiki bumper. Tapi alhamdulillah masih aman ya, masih bisa diperbaiki dengan aman lah ya, karena bumpernya lepas. Maklum mobil city car kan agak-agak pendek ya. Nah kalau sekarang ini udah aman ya, mobil city car alhamdulillah bisa lewat jalur ini dengan aman dan nyaman, kecuali nanti di Kelai sampai Letak. Nah itu harus berhati-hati karena memang banyak sekali mengalami kerusakan. Dan ini juga sudah dicor tadi ya teman-teman, bisa lihat jalanan sudah dicor lagi dan sudah diaspal lagi dengan mulus, semulus pipi artis. Dan ini juga sebelumnya di sini nih pecah-pecah teman-teman, nih jalan dicor ini ya, sebelumnya itu pecah-pecah, rusak parah. Nah sekarang udah enak nih, udah mulus ya, udah keren banget. Jadi bagi para penonton YouTube yang sampai sekarang masih ragu, masih kurang yakin terhadap ruas jalan Samarinda Berau ya, nggak usah khawatir ya, dipastikan aman, tentram, terkendali karena kondisi jalan sudah sangat baik. Apalagi kalau bawa keluarga mau liburan ke Pulau Derawan ya, Kakaban, Sangalaki, udah aman sekali ya. Ya bisa dilihat ya, banyak sekali kendaraan yang melintasi ini dan itu aman. Kecuali kalau misalnya ke Talisayan, Biduk-Biduk ya, itu masih ada beberapa yang mengalami kerusakan, tapi secara umum sudah banyak ada perbaikan ya. Dan satu lagi teman-teman, kalau misalnya lewat ruas jalan Berau Samarinda ini dan pas pagi hari begini, disarankan untuk apa ya, persiapan pisang. Nah kenapa itu pisangnya? Pisangnya untuk makanan monkey ya, untuk monyet-monyet ya. Karena kalau pagi begini kita lewat, biasanya di kawasan hutan yang akan kita lalui itu ada banyak monyet yang menepi di pinggir jalan, sengaja berharap mendapatkan lemparan makanan dari para warga yang melintas ya. Banyak yang berharap makanan gitu ya. Nah saya mengingatkan gini, kenapa? Saya pun lupa ya, lupa banget untuk beli pisang. Biasanya itu selalu ingat lah, kok ya lupa karena fokus kita ngerekam video, kemudian fokus untuk dapat gambar, akhirnya lupa deh mampir ke pasar ya untuk beli pisang. Biasanya saya mampir ke pasar dulu,
beli pisang dan bisa kita kasih ke monyetnya. Ini karena saya nggak mampir ke pasar, akhirnya nggak ada ya, nggak ada bawa bekal untuk monyet-monyet yang nanti ada di pinggir jalan. Dan gara-gara itu juga jadi nggak bisa memberikan gambaran ya kondisi pasar di Kilo 5, pasar Sanggamaji di Layas, kondisinya seperti apa sekarang, karena itu merupakan pasar terbaik ya, pasar andalan yang dimiliki oleh Kabupaten Berau, bahkan sudah mendapatkan penghargaan secara nasional, teman-teman. Sekali lagi ini ruas jalan sudah mulus, dan di sini juga sebelumnya rusak. Ini yang ada pembatas jalan, ada tiang-tiangnya ini dulunya juga rusak parah, pecah-pecah, dan sekarang sudah mulus lagi. Ini juga dicor lagi ya teman-teman. Nah, udah dicor juga. Dulu waktu mengalami kerusakan ruas jalan ini, saya berapa kali menemukan kecelakaan di sini ya. Ada truk, ada mobil yang mengalami kecelakaan di sini, ada yang masuk ke jurang ya, jurang sebelah kanan, enggak juga dalam banget sih jurangnya, terperosok gitu ya, karena menghindari jalan rusak atau kondisi jalan tidak stabil, jadi ada yang mengalami kerusakan. Dan ini jalan mendekati kawasan wisata Merasa, jadi ada kampung Merasa yang di dalamnya ada air terjun. Teman-teman yang pengen melihat air terjun Merasa itu lewat di sini, nanti ada gapura di sebelah kiri jalan ya, kampung wisata Merasa. Oke teman-teman, demikian video bagian kedua kali ini ya, video bagian kedua untuk ruas jalan Berau Samarinda. Sampai jumpa, salam sehat dan bahagia.